Yan, lu Ya, lu pulang kantor jam berapa? gue pulang jam 4. Nyampe rumah jam? Jam 5 lah. Oke, sekarang udah jam 7:30 kalau temen lihat. Berarti lu udah mandi dong? Udah, jelas. Tapi bau lu sampai sini lu sih gila loh. Maksud gua gimana ceritanya? Gimana ceritanya lu udah pulang dari rumah sakit, mandi, tapi bau lu bisa nembus digital. Berarti kan artinya kadar bau lu tuh luar biasa gitu. Nah, teman-teman, Berarti gue punya masalah. bau badan. Bukan. Nah, teman-teman, Adrian tuh tadi bilang, ya kita bahas topik apa ya? Bilang, bau badan deh. Terus gue bilang, nggak mungkin. Karena lu kan pelakunya. Gimana mungkin pelaku bisa mengakui dia bau badan dan dia mau ngasih solusi. Lu nggak bisa nyelesain masalah lu sendiri maksud gue. Jadi gue bilang, wah nggak mungkin nih. Ini topik pasti nggak valid kalau begini. Iya dong. Nggak, Bu. Jadi Sobat Healthy, sebenarnya masalah bau badan ini adalah hal yang sensitif banget. Oke. Ya kan? Kadang-kadang mungkin si penderitanya itu nggak ngerasain bau badan sama sekali, tapi ngerasain adalah lingkungan sekitarnya. Iya, benar. Pasti di Ya, sekitarnya bener kan? merasakan. Nah, masalah yang paling banyak terjadi adalah belum tentu semua orang bisa mengutarakannya. Betul, make sense. Karena ini sensitif banget. Nah, tahu gue tuh ada trik-triknya, caranya tuh ada yang misalnya memberikan hadiah parfum, ada yang memberikan hadiah gitu, ya. Nah, ada juga tahu gue yang ngajakin temennya bikin podcast temanya itu gitu, dengan harap dia temennya sadar. Tapi gue nggak tahu siapa gitu, gue nggak nyebut gitu. Ya. Enggak, di sebelah gue ini ada orang yang mau denger ceritanya sebenarnya. Jadi di sebelah gue ini, dia nggak kelihatan aja. Gitu. Oke, Bud. Jadi, lu punya pengalaman nggak tentang kisah bau badan ini? Lah, yang zaman SMA orang yang deket-deket lu kan karena lu bawa badan itu nggak dihitung kisah. Enggak, tapi dulu gue bawa badan. Gue tahu, gue nggak confident sebetulnya dulu. Jadi gue pakai segala macam cologne dan parfum dan segala macam, tapi bau itu melekat. Adek gue juga lagi bawa badan sekarang. Gue rasa itu ya hormon ya. SMP SMA itu emang hormonalnya bau badannya tinggi sekali kayaknya. Abis itu udah hilang dengan sendirinya sih. It's gone aja gitu. Iya tetap tapi gitu. Tapi gue yakin semua orang, termasuk adik lu saat ini, dia pun bau badan, nggak pernah kan didatengin sama RT jika ada mayat disimpan di rumah. Enggak. Kayak kasus lu waktu itu. Nah, iya dulu gue itu ekstrim memang sampai nggak hanya RT RW, sampai polisi, Kopassus Brimob datang karena kan baunya kemana-mana. Ini pasti something, jangan-jangan pembunuhan mayat gitu kan. Jadi heboh waktu itu kasusnya di. Tapi Bud, poin lu tuh bener banget, Bud. Anak pada masa pertumbuhan itu kecenderungan untuk bisa ke arah bau badan tuh jauh lebih tinggi. Itu emang ada data saintifiknya. Nah, yang pertama itu karena dia kelenjarnya itu baru mulai aktif, Bud. Namanya juga kan masih masa pertumbuhan kan. Kelenjarnya menjadi lebih aktif, lebih produktif, ya. Nah, dan ada satu faktor lagi, biasanya anak-anak yang masih masa pertumbuhan itu banyak diantaranya masih belum mengerti tentang grooming. Apa? Grooming, perawatan diri. Oh, iya, oke. Nah, jadi kayak simpel aja ya. Misal kita yang udah bekerja, kita yang udah punya pengalaman bersosialisasi duluan, biasanya kan kayak standar penggunaan adalah deodoran atau mungkin penggunaan kolon, parfum bagi perempuan, body lotion gitu. Sehingga otomatis memang kita udah ngerti cara grooming. Nah, anak-anak yang masa pertumbuhan itu selain kelenjar lebih aktif, mereka juga mungkin kalau sekarang udah agak trennya udah mulai maju gitu, mereka udah mulai mengerti ini. Tapi kalau misalnya anak-anak pada zaman dulu kan mereka banyak belum mengerti grooming. Itu alasannya kenapa pada saat remaja itu masalah bau badan itu biasa baru mulai muncul. I see. Dan pertanyaan gue, lah lu setelah grooming masih bau ini gimana? Kan lu udah gede nih maksud gue. Kok bisa gitu? Enggak. Yang gue salahin sih bakterinya, Bud. Enggak. Gini, maksud gue gini. Apakah dengan grooming itu selesai? Maksud gue, atau itu merupakan sebuah bau badan alami yang nggak bisa hilang? Maksud gue gitu loh. Lu ngerti kan ada orang yang, gue kata apakah dengan lu mandi, lu misalnya pakai deodoran, apakah bisa langsung hilang atau tetap nggak bisa gitu pertanyaan gue. Nah, kita kalau mau bicara kayak gitu, kita
cari tahu dulu buat penyebab bau badan itu apa sih. Nah, Lu boleh cerita. jadi Lu kemarin gimana tuh meneliti diri lu sendiri? Cerita aja, nggak perlu apa sebenarnya. jadi buat bau badan itu sebenarnya nggak lain, penyebabnya itu sebenarnya adalah bakteri juga ujung-ujungnya. Bakteri itu mampu mengubah zat yang ada di dalam keringat kita itu berubah menjadi zat asam. Nah, zat asam ini yang ngeluarin baunya jadi nggak enak. Makanya itulah kenapa kadang-kadang bau badan itu semakin bertambah nggak enak, selalu terkena matahari, selalu panas-panasan, selalu keringatnya makin banyak. Itu proses itu seperti itu. Nah, jadi cara mengatasinya bagaimana ya? Kita lakukan seputar itu. Contoh, yang pertama, tadi gue bilang keringat semakin banyak, ya kan? Otomatis berarti kalau misal pada saat keringetan, kalau lu ngelap keringat lu, terutama di daerah-daerah yang seperti selangkangan, di daerah ketiak, nah itu akan lebih mengurangi potensi terjadi bau badan. Kalau lu rajin ngelap pada saat terjadi keringetan. Nah, terus yang kedua, kita turunin kadar bakterinya. Soalnya? Bakterinya itu kan, lu tahu kan perkembangan bakteri itu kan cepet banget di dalam tubuh kita kan. Biasanya kalau kita rajin mandi, nah itu bakterinya itu koloninya akan berkurang jauh. Makanya pada kondisi orang yang misalnya dia kata dia bau badan nih, terus udah gitu bangun tidur dia kesiangan nggak sempat ngapa-ngapain, dia cuma pakai deodoran aja langsung pergi ke kerja kantor, siang-siangnya dia berdiri di bawah matahari, kena panas, terik matahari, keringatnya makin banyak, pasti nggak akan efektif walaupun dia menggunakan deodoran. Kenapa? Bakterinya masih ada gitu. Kalau misalnya oke setelah itu yang terusin. Nah, terus makanya pada beberapa kasus itu biasa tips-tips paling utama nih ya, tips paling dasar deh. Mandinya itu sesuai lah dengan yang dianjurkan 2 kali sehari. Nah, pada saat lu mulai keringetan, itu langsung dilap. Kapanpun. Jadi kita berusaha mengurangi jumlah keringat yang ada di daerah-daerah tertentu yang bisa menimbulkan bau. Yang tadi gue bilang, ketiak, selangkangan. Nah, terus yang ketiga, usahakan kalau memang orang itu punya masalah bau badan, kalau bisa jangan ada bulu ketek. Wah, sih. Jadi lebih bagus dicukur karena rambut itu sendiri itu juga menjadi tempat bersemayam gitu ya, bakteri-bakteri yang ada di sana, dan juga biasanya itu bau badan itu lebih susah dihilangkan kalau memang dia ada masalahnya itu. Nah, yang keempat, biasanya mandi ini menggunakan sabun-sabun antibakteri. Ini untuk kasus-kasus yang biasanya sudah sangat mengganggu banget. Tapi ini opsional, gue sebut. Kenapa? Karena nggak semua orang cocok dengan sabun antibakteri. Gua tanya dulu, bentar. Sabun antibakteri dan ini bukan antibakteri itu apa? Maksudnya apakah dia khusus atau kan banyak sabun yang di pasaran ya, kita nggak sebut nama lah, ada banyak sabun. Apakah dia ada tulisannya antibakteri gitu maksud gua? Atau apa aja? Sebenarnya sih kalau misal lu mau pakai sabun apapun ya, itu pasti klaimnya ada antibakteri. Makanya, benar. Iklannya kayak gitu. Tapi ada sabun khusus yang memang ya gue nggak ya kita sebut nama lah, dodol. Nah, lu tahu kan yang warnanya hijau. Itu. Nah, itu kan kalau klaimnya adalah dia lebih agresif dalam membunuh bakteri, melenyapkan bakteri, dan itu betul. Tapi nggak semua orang tuh bisa cocok dengan formulanya. Pada orang dengan kulit sensitif malah kecenderungan jadi lebih kering. Akhirnya dia nggak bisa pakai produk itu. I see. Iya. Itu kan sabunnya keras banget. Dodol itu kan sabunnya keras banget kan sebetulnya. Setahu gue makanya. Iya. Oke, gue paham. Yan, kalau gitu berarti solusinya mahal sekali dong. Maksud gue gini. Berarti kan untuk orang tinggal di daerah tropis mesti pindah ke daerah puncak. Dia harus beli rumah baru di daerah puncak untuk menghindari keringetan. Yang kedua, dia harus punya kamar mandi yang bagus sehingga dia betah mandi berlama-lama di kamar mandi. Maksud gua, lu sebagai dokter, gimana ya? Kan pendengar kita nggak mungkin orang bisa beli rumah di luar kota. Kok lu ngasih ide tuh, yang bijak gitu loh maksud gua. Yang ketiga yang nggak masuk akal. Ini juga, lu nggak masuk akal nih. Lu ngelap di daerah yang ketiak sama selangkangan. Emang lu pernah lihat orang sambil jalan, terus ngelap selangkangannya dia? Kan nggak mungkin maksud gua. Itu juga nggak logis sih. Gua nggak ngerti ya teman-teman ya. Ini loh alasan kenapa gue gak percaya banget sama dia. Karena gak logis banget ngasihnya. Gue aja partnernya aja gak ngerti solusi apa sebenarnya dia ceritain itu. Bud, lu pernah ke WC gak sih? Lu tahu gak di WC itu ada daerah
kubik, ya bilik, tempat lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau di dalamnya tanpa dilihat orang. Oke. Lu mau buka tuh cara dalam yang basah, lu putar-putar sendiri sampai kering gitu. Iya, benar. Gua harus cut sebentar situ. Tapi kan gini ya, yang bau itu kan biasanya orang nyium dari bau badan ya, bukan dari selangkangan ya. Emang relate ya? Emang ada orang dari selangkangan terus dia bau, selangkangan lu bau nih? Gak ada ya? Biasa kata lu bau terus gua. Emang gak logis lu emang? Lu gak masuk akal emang? Lipatan. I see. Lipatan. Jadi tubuh kita tuh punya 2 jenis kelenjar. Nah, jenis kelenjar yang satu itu namanya kalau nggak salah ekrin, itu dia ada di sekujur tubuh, di sekujur tubuh kita. Nah, ada satu lagi namanya apokrin. Apokrin itu dia ada kandungan sedikit lemaknya. Nah, itu cuma ada di daerah lipatan-lipatan. Oh, I see. Gitu. Itulah kenapa di daerah lipatan tuh cenderung biasanya lebih berpotensi, bilang potensi gitu. Karena ya seperti kata lu sih, nggak pernah ada yang nyium. Selangkangan juga sih itu. Gue juga nggak tahu sih, tapi teorinya ada di sana gitu. I see. Oke, Yan, gua stop dulu sampai sini. Yan, mari gua nanya sesuatu soal bau badan. Lu sebagai tenaga medis, pernah nggak ada orang datang masalahnya bau badan ke dokter? Maksudku pernah ada nggak sampai kasus dia ke dokter bau badan? Ada. Jadi iya, ini sebenarnya termasuk salah satu yang gue bilang tadi ya. Kadang-kadang agak sulit juga sih bagaimana cara kita memberitahu orang tersebut gitu. Tapi kebanyakan yang datang ke gue itu adalah masalahnya itu mereka udah nyobain berbagai macam cara. Nah, paling simpel yang biasa dipakai itu adalah menggunakan deodoran. Mereka pikir dengan deodoran semua selesai gitu. Nah, tapi gue juga tunjukin ternyata ya itu tadi. Ternyata dia kebiasaannya ternyata mandinya ya itu karena dia selalu kesiangan, jaraknya jauh, akhirnya dia nge-skip mandi paginya. Dia mandi malam pada saat dia pulang. Nah, pagi-paginya dia pikir kan gue habis habis mandi gue tidur. ngapain gitu. Sering gitu. Aja. Nah, padahal bakteri itu tumbuh tidak melihat kotornya tubuh kita. Nah, itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Gitu. Terus yang jadi begitu ada contoh kasusnya itu banyak sih, Bu. Jadi ada yang kasusnya itu sebenarnya cuma kayak misguiding ya. Jadi yang setelah dilakukan hal-hal yang sebenarnya lu lakukan juga itu hilang baunya, nggak ada masalah. Ada juga kondisi yang agak berat yaitu tadi penganjuran sampai ke sabun antibakterial gitu. Atau mungkin kalau misalnya memang lebih bermasalah lagi, waktu itu biasa akan kita refer kepada dokter spesialis kulit kelamin untuk bisa menilai kondisi kulitnya juga. Pernah ada nggak maksud gue sampai misalnya mereka minum obat gitu, lu ngerti nggak? Sampai dia juga minum obat deh untuk ngurangin, atau lu pakai salep deh gitu. Misalnya gue nih kemarin ketombean gitu kan, gue ke dokter kulit, dia bilang oh ini bapak kena autoimun gitu, jadi emang nggak ada obatnya, gue harus jaga, terus dikasih salep yang gue request kalian juga harganya mahal. Maksud gue pernah ada nggak sampai sesensitif itu gitu? Ternyata bau badan dia tuh penyakit, bukan hanya sekedar kebiasaan dia, tapi ada hal-hal eksternal yang dia nggak tahu harus disembuhin bener gitu. Pernah ada nggak kejadiannya? Dalam kasus gue sih belum ada ya, Bud ya. Yang benar gue temuin. Tapi memang kalau yang gue baca itu ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Itu terutama, nah ini lagi balik lagi kepada waktu itu topik kita yang tangan basah. Nah masalahnya selain bau badan ternyata keringetnya yang berlebihan. Nah ada obat-obat yang bisa digunakan untuk menyetop produksi keringatnya, diharapkan nggak berlebihan, terus bau badannya juga hilang atau menurun lah ibaratnya. Gitu. Tapi kalau kasus yang gue ketemu sendiri, gue belum pernah. I see, oke. Jadi memang teman-teman dengar, memang Adrian kan pengalamannya kurang gitu ya. Jadi maklumi aja lah. Maksud gue aja kan nggak terlalu gimana banget gitu maksud gue. Nah, iya dong ya. Kok lu hilang tiba-tiba? Ya dia melarikan diri tiba-tiba. Lu melarikan diri ya? Karena lu mengakui lu bau badan terus lu hilang ya? Ya udahlah. Maksud gue, akui aja, maksud gue gak usah sok-sok freeze gitu, gak usah maksud gue. Padahal nge-freeze lagi. Padahal dia bagus, cuma gue diem. Oke. Lu ada tambahan lagi nggak? Gue sih sebenarnya merasa gini. Ini tuh biasanya, Yan, gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya. Kondisi bau badan biasa dialami sama kaum laki-laki. Waktu zaman dulu gue SMP,
perempuan jarang lah ya bawa badan. Mungkin ada satu orang. Laki-laki kayak kalau di kelas tuh habis olahraga deket tuh laki-laki tuh kayaknya bau semua tuh kelas. Gue jadi pusing gitu. Maksud gue, karena gue juga salah satu. Tapi bener nggak maksud gue laki-laki lebih banyak cenderung karena tanda kutip lu ngerti gak? Karena emang keringetnya berlebihan ya, suka olahraga, istirahat, suka main bola. Apakah faktor itu atau emang laki-laki secara umum memang badannya akan lebih bau gitu? Aktivitas sih, Bud. Laki-laki itu kan memang cenderung lebih beraktivitas lebih tinggi daripada perempuan gitu. Nah, dan tambah lagi biasanya ya, tapi ini boleh koreksi gue gitu, tapi biasanya perempuan itu dari kecil udah diajarin grooming nggak sih dari orang tuanya? Dikit-dikit lah. Pakai body lotion dikit-dikit, pakai kolon atau apa gitu. Jadi memang dari dulu sih gue juga emang nggak pernah ya ada bayangan perempuan tuh bau gitu. Kalau laki-laki kan maksudnya iya gitu. Nah itu juga jadi penting. Jadi sebenarnya kuncinya itu perawatan diri sendiri, sama ya itu sih, mengerti bagaimana cara grooming yang standar aja. Tapi ada beberapa ketentuan nih, Bud. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan bau badan itu lebih parah. Yang pertama adalah lu makan makanan yang bisa menyebabkan bau badan. Nah, ada ya? Ada, bawang-bawangan. Bawang? Tapi itu juga biasanya bawang merah, bawang putih. Tapi itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang benar-benar banyak banget, itu bisa bikin keringatnya juga makin bau. Oke. Gitu. Nah, terus yang kedua, makanan-makanan yang bisa menyebabkan lu keringetan. Contohnya, misalnya kafein, minuman beralkohol, itu dia memacu produksi keringetnya juga. Gitu. Jadi itu sebagai catatan aja sih. Jadi kalau misalnya memang lu punya masalah tentang itu, jadi lu ya entah gimana ya merasa bau badan lu bertambah selalu memakan makanan tertentu, bisa aja itu memang benar gitu, karena memang ada zat makanan tertentu yang bisa nyebabin bau badan meningkat. Gitu. Selain itu juga ada tontonan juga, misalnya nonton bokep kan lu deg-degan kan, kayak lu ketakutan atau enggak, lu suka keringetan, berarti makan bawang 1, 2 apa tadi, makanan apa tadi, makan yang pedas bikin lu keringetan, yang ketiga nonton bokep gitu, jadi 3 itu dikurangi lah gitu, bener ya sebenernya ya? Iya dong, kan lu yang bilang produksi keringet berlebihan. Tapi lakuinnya di bilik WC ya. Ya kalau di bilik makin panas. Jadi teman-teman, thank you banget udah support kita. Kita akan bawain terus mitos-mitos, topik-topik kesehatan yang mungkin bisa dibilang banyak orang yang tahu nggak tahu gitu, atau bahkan turunan kata mama saya akhirnya kita coba untuk pecahkan di sini, atau juga banyak informasi kesehatan yang teman-teman pengen tahu tentang hal-hal yang mungkin sensitif, kayak kemarin soal asuransi sama Adrian ngomong di PJS, atau ngomongin soal dokter yang berbeda-beda ilmunya, itu kita akan cicer si Adrian ini karena kan dia bebas gitu ya di cicer ya. Dan kedua, kita masih akan berusaha untuk terus ngasih nomor Adrian di sini untuk kasih konsultasi gratis. Doain terus aja, dukung kita terus, dan kalian bolehlah komen-komen, dok kapan dok nomornya dok gitu. Nanti kalau gue baca komentarnya mungkin satu video bisa 1000 gitu ya request up-nya, nanti gue akan taruh dengar atau persetujuan dia, langsung gue masukin sekalian di sini aja. Ada tambahan boleh dari lo. Oke, nah jadi kalau misalnya memang ternyata ada ide-ide yang menarik nih tentang penyakit yang mau dibahas atau apapun itu, boleh cantumin aja di kolom komentar. Jadi sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye.